Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan persatuan dan kesatuan negara sebagai hal yang utama. Konsep ini bukan hanya teori, tapi fondasi bagaimana Indonesia bisa terus berdiri kokoh hingga hari ini. Lalu, bagaimana wawasan Nusantara diterapkan dalam kehidupan berbangsa? Mari kita lihat. Dalam bidang politik, wawasan Nusantara tampak melalui sistem demokrasi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, pelaksanaan pemilu secara serentak yang memastikan hak politik setiap warga dari Sabang sampai Merauke. Di bidang ekonomi, konsep ini diwujudkan melalui pemerataan pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga digitalisasi UMKM adalah contoh nyata pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan antar wilayah agar kesejahteraan dirasakan oleh semua kalangan. Dalam bidang sosial budaya, wawasan Nusantara menekankan bahwa perbedaan suku, agama, dan adat adalah kekuatan bangsa. Kegiatan pertukaran budaya, pelestarian tradisi, hingga semangat gotong royong menjadi bukti bahwa keberagaman adalah identitas yang harus dijaga. Di bidang pertahanan dan keamanan, penerapannya terlihat dalam upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI. TNI dan Polri menjaga perbatasan, menanggulangi ancaman, dan meningkatkan kesadaran bela negara demi kedaulatan Indonesia. Tapi, dalam penerapannya, wawasan Nusantara juga menghadapi berbagai tantangan atau kasus-kasus. Salah satu yang paling terlihat saat ini adalah menurunnya pengetahuan dan kecintaan generasi muda terhadap budaya Indonesia akibat pengaruh budaya asing di era digital. Di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi, banyak anak muda yang lebih mengenal budaya luar dibanding budayanya sendiri. Menurut Ibu, sejauh mana pengaruh era digital dan media sosial terhadap menurunnya minat generasi muda dalam mengenal budaya lokal? Media digital saat ini cukup berpengaruh dalam mempengaruhi generasi saat ini mengenai budaya lokal, Budaya luar gitu. mempengaruhi budaya lokal, dan mereka kurang mengenal budaya lokal karena pengaruh dari budaya luar di era digitalisasi saat ini. Masuk di konten seperti TikTok. Yang masuk di konten seperti Instagram, TikTok, dan mereka lebih tertarik karena Lebih menarik mungkin ya bagi mereka. lebih menarik karena tayangan-tayangannya mungkin lebih inovatif. Ya, seperti itu. Baik. Lalu selanjutnya, bagaimana strategi pendidikan yang ideal untuk menanamkan nilai wawasan Nusantara secara menarik bagi anak muda bangsa di tengah perkembangan teknologi? Strategi pendidikan yang bisa kita tanamkan di era digital saat ini, khususnya di dunia pendidikan, kita mungkin bisa memperkenalkan budaya lokal, kita selipkan di media pembelajaran. Jadi mereka dengan sendirinya akan tertarik dan bersemangat mengikuti pembelajaran itu dengan menyelipkan budaya-budaya lokal seperti Lewat media digital gitu lewat ya? lewat media digital konten atau film gitu ya? dengan contoh konten atau film yang menonjolkan budaya-budaya daerah kita sendiri, yaitu di Indonesia gitu ya.
Nah, lalu menurut Ibu apakah penggunaan media kreatif seperti permainan edukatif dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan pemahaman budaya nasional? Ya, jadi dengan menggunakan media permainan tradisional edukatif dengan permainan interaktif kita bisa membantu mengenalkan budaya lokal dengan permainan-permainan yang seru, menyenangkan, sehingga mereka tertarik dengan budayanya sendiri. Dengan demikian mereka lebih cinta dan lebih bangga memiliki budayanya sendiri, gitu ya. Baik. Nah, lalu yang terakhir, menurut Ibu, apakah penting untuk mengenalkan kebudayaan Nusantara dan memberikan pemahaman wawasan Nusantara sejak dini? Ya, sangat penting sekali kita memperkenalkan budaya Nusantara, khususnya budaya, terutama budaya tempatnya mereka tinggal. Jadi mereka itu lebih mengenal, lebih cinta terhadap budayanya sendiri, karena negara Indonesia juga memiliki budaya yang beragam. Jadi mereka lebih bangga menonjolkan budaya lokal dibandingkan mengambil budaya dari luar. Contohnya sekarang kan ada beberapa yang ikut dengan tren-tren luar negeri, contohnya ya K-pop gitu dan sebagainya ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan sejak dini budaya lokal, karena di Indonesia juga memiliki budaya yang beragam. Jadi tidak kalah dengan budaya luar. Supaya budaya itu sendiri bisa tetap dilestarikan. Jadi budaya itu sendiri bisa tetap dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi biar tidak punah ya gitu istilahnya. Faktor-faktor yang membuat pengetahuan budaya kita menurun di era digital yaitu globalisasi yang sangat cepat, dominasi media sosial, hingga kurangnya pengenalan budaya lokal. Mental. Jadi salah satu dampak dari postkolonial itu kan adalah mental. Itu ada mental warisan. Jadi postkolonial disorder, gangguan mental postkolonial itu masih bisa dikatakan terpatri lah di Indonesia ini, sehingga kadang-kadang kita buta melihat kebudayaan barat itu seolah-olah lebih superior daripada budaya kita, didukung dengan instrumen-instrumen lain seperti sosial media, lalu kemudian internet dan lain sebagainya. Itu sebetulnya instrumen pendukung. Basicnya adalah mental, semua kembali kepada diri. Ketika mental kita tidak inlander atau mental kita kuat, percaya diri sebagai budaya kita adalah budaya yang tidak inferior, maka instrumen-instrumen yang tadi, sosial media, internet dan sebagainya itu bukan menjadi persoalan, malah itu bisa menjadi daya pacu untuk kita menguatkan kembali mental-mental lokalitas kita. Nah, yang pertama nih, seberapa sering kamu mengikuti atau menonton kegiatan yang berkaitan dengan budaya lokal? Kalau saya sih, kalau dibilang sering juga enggak, kalau dibilang enggak, tapi masih bisa dibilang itu jarang. Karena menurut saya tuh budaya lokal tuh sekarang ini kurang menarik, kayak menonton gitu. Kalau saya sama sih kayak jarang, kadang diajak temen aja sih baru nonton, atau ada acara-acara gitu aja sih baru pergi untuk ngeliat budaya lokal gitu. Berarti jarang ya, enggak? Biasa anak muda itu jarang sih. Oke, jadi selanjutnya menurut kamu, pertanyaan selanjutnya ini menurut kamu seberapa penting sih mengenal budaya daerah sendiri? Kalau bagi saya sih sebenarnya penting ya, tapi kalau saya sendiri sih memang jarang untuk mengenal atau cari tahu budaya lokal ya, karena seperti tadi dibilang, mungkin untuk kita di zaman sekarang nih kayak budaya lokal tuh memang kurang menarik ya, apalagi penyampaiannya mungkin masih monoton kayak zaman-zaman orang zaman dulu tuh yang masih penyampaiannya yang masih monoton, yang nggak kekinian lah. Jadi sebenarnya penting, tapi bagi saya kalau saya sendiri saya emang agak cuek gitu ya. Kalau saya sama juga, budaya lokal itu emang penting untuk diketahui. Tapi karena dari kecil itu orang tua saya jarang ya mengenalkan budaya-budaya di sekitar kita, karena orang tua saya juga sibuk ya. Jadi saya kurang tahu dengan budaya sekitar. Mungkin ada beberapa yang saya tahu tentang budaya lokal, tapi nggak mengenal secara keseluruhan. Lalu nih, menurut kalian apa yang membuat budaya luar mungkin terlihat lebih menarik gitu dibanding budaya Indonesia?
Mungkin karena lebih FOMO ya di TikTok kan, karena promosinya itu bagus ya di TikTok, terutama kayak budaya-budaya luar tuh kan sering ada yang dance kayak Dance K-pop gitu dance ya. K-pop, Menarik terus banget menarik gitu. banget gitu. Lagi tren, lagi viral gitu ya. Apalagi kan kita mungkin sering nonton drakor juga, Iya. terus cara penyampaian di drakor tuh cara dia nyampein untuk ngenalin budaya tuh kayak gimana ya, kayak seru dan asik, kayak menarik gitu loh. Gimana di drakor tuh mungkin dia budaya-budaya yang kayak apa ya, kayak baju-baju hanbok yang Korea tuh kan kayak iya. bagi kita bagus banget. Bagus banget. Iya. Jadi kita tertarik, Iya. kita jadi pengen tahu lebih banyak lah apalagi tentang juga budaya sering luar. seliweran di TikTok kan juga K-pop gitu. Oke. Selanjutnya nih, bagaimana cara menurut kalian agar budaya Indonesia itu bisa lebih diminati gitu oleh generasi muda? Kalau menurut saya sih mungkin dengan cara promosinya itu penyampaiannya itu lebih baik ke publik. Kayak sekarang ini kan semuanya itu serba digital. Jadi mungkin bisa dilakukan promosi di dalam sosial media. Kan banyak tuh budaya Indonesia, banyak banget malah di seluruh Indonesia. Jadi kayak mungkin dibuat lebih viral aja Iya. kayak gitu, tinggal dibuat lebih viral aja. Mungkin juga dikemas dengan semenarik mungkin ya. Kalau bagi saya cara belajar tuh, kalau misalnya belajar budaya tuh kurang suka sih kalau monoton yang kayak Sekedar teori ya belajar, teori hafalan dikasih gitu. tahu gitu. Kayak itu kan kurang asik gitu ya. Dan mungkin bisa dikemas dengan hal-hal yang menarik, mungkin dari dikenalin dengan cara permainan atau gimana gitu ya. Dan yang apa ya, yang caranya yang bisa menarik dan buat kita tuh apa ya, lebih menarik untuk mencari tahu gitu loh, menggali lebih dalam gitu. Ini apa yang buat kita kayak penasaran, ini gimana ya, kok bisa gini ya, budaya ini dari mana ya gitu loh, kayak dikemas lebih menarik lah. Tapi paling penting itu sih menurut saya dari keluarga sendiri ya, Iya. karena kalau anak itu udah ditanamkan budaya dan dikenalkan sejak kecil, jadi kalau udah besar tuh mungkin dia itu bisa lebih cinta terhadap Iya. budaya tersebut sih. Lingkungan terdekat. Iya, dari lingkungan sendiri. lingkungan sekolah, lingkungan keluarga gitu ya, itu Iya. penting banget untuk ditanamkan soal budaya sejak dini gitu ya. Selanjutnya, Selanjutnya, jika ada media pembelajaran budaya yang dikemas kreatif seperti permainan, konten interaktif atau event seru, apakah kamu tertarik untuk ikut? Kayaknya tertarik sih ya. sih. Apalagi kalau seru kan, kalau kayak mungkin yang budaya-budayanya yang nggak monoton kayak gitu, pasti kita tertarik sih buat ikut. Kayak misal permainan kecil, kayak permainan tradisional lebih dikemas mungkin. Pasti itu nggak ngebosenin kan, kayak sekarang ini kan banyak banget permainan seru kan, game-game seru. jadi bisa dikemas lewat sana gitu ya. Iya. Even apa konten-konten juga Iya, kan, Iya, itu juga konten-konten bisa di sosial media. buat penasaran dan kayak apa, kita sebagai apa sih audiensnya Gen Z nih kayak menarik gitu loh, kayak pengen tahu ini gimana sih, event apa, permainan apa, gimana cara mainnya gitu loh. Bisa saja bukan dari budaya lokal yang terinfluence, tapi dari orang-orang luar juga bakal tertarik. Iya, bener banget ya. Nah, solusi untuk permasalahan ini bisa dimulai dari langkah sederhana, seperti mengenalkan budaya daerah dengan media yang kreatif dan interaktif, bangga memakai produk lokal, hingga membuat konten kreatif yang memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Dengan begitu, kita tetap bisa menjadi generasi digital yang modern tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Bapak, apakah media kreatif bisa menjadi cara efektif untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda? Oh ya, sangat jelas. Media kreatif itu kan termasuk bagian daripada instrumen kampanye kebudayaan. Itu sangat jelas. Nah, lalu selama ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh komunitas Bapak untuk menarik perhatian generasi muda agar mau belajar dan mencintai budaya lokal? Culture campaign itu kampanye kebudayaan yang dalam ornamen tradisi. Jadi kita menguatkan lagi akar-akar kebudayaan nanti yang harapannya tumbuh. Jadi kebudayaan itu yang berbau tradisi itu harus tumbuh mengakar. Karena budaya-budaya yang akar, kalau dia tidak tumbuh menyesuaikan dengan laju perkembangan kebudayaan yang hari ini yang berada pada arus utama, maka dia akan mati. Pun sama juga budaya yang tumbuh pada arus utama saat ini ketika tidak melihat budaya akar, maka dia akan menjadi budaya kontemporer, tumbuh dan mati. Jadi dia tidak bisa bertahan dengan lama. Nah, kita lakukan culture campaign seperti mengajak generasi muda untuk melakukan kegiatan kesenian yang berornamentasikan lokal. Lalu kemudian
kita kasih lihat tuh bahwa ini bentuk tradisi, ini bentuk pengembangannya, sehingga tidak hanya berpacu pada kesenian tradisi akar. Karena umumnya anak-anak muda sekarang karena sudah terlalu jauh kehilangan jejak, ketika untuk menyusuri yang pure tradisi mereka bosen, merasa bosen dan monoton dan sebagainya. Niat buka sosmed buat healing, malah jadi pusing. Udah pusing, bikin insecure pula. Kok bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Trisaini. Di sini saya akan mewawancarakan kasus dari lunturnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda akibat tren media sosial. Di sini saya akan mewawancarakan Kak Sophia Aulia Citra dari Prodi Akuntansi semester 5. Sebagai mahasiswa di era digital, bagaimana sih kakak memandang nasionalisme dan apakah nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya? Jika iya, bagaimana perbedaannya? Serta sejauh mana media sosial memengaruhi cara kakak memandang identitas nasional? Jadi menurut saya tuh nasionalisme itu adalah rasa tanggung jawab terhadap negara sendiri. Jadi bukan cuma tentang kita hafal lagu Indonesia Raya atau tentang lagu-lagu nasional atau kita upacara, tapi gimana kita rasa bangganya terhadap negara sendiri. Nah, kalau misalnya ditanya generasi sebelumnya dengan generasi sekarang, jelas adanya pergeseran. Kalau generasi dulu itu jelas gitu, dia tuh nasionalismenya itu terlihat dari yang sifatnya itu simbolis gitu. Tapi kalau generasi sekarang itu identik dengan dunia digital. Nah, tapi kadang terlihat juga kalau di dunia sekarang itu ada berkurang gitu. Karena juga media sosial itu mempengaruhi, itu merupakan pengaruh besar. Menurut saya itu pengaruh besar rasa nasionalisme, karena kita lihat generasi sekarang itu banyak yang mengikuti tren-tren di luar negeri kayak budayanya dan lain-lain lah. Jadinya sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, menurut pemahaman kakak, tren media sosial apa yang paling berpotensi melunturkan rasa nasionalisme di kalangan generasi mahasiswa? Bagaimana pengaruh budaya populer luar negeri terhadap pola pikir generasi muda? Apakah kakak pernah melihat mahasiswa yang lebih menggunakan budaya asing akibat pengaruh media sosial? Dan apakah algoritma media sosial menurut kakak turut mempercepat pergeseran nilai nasionalisme? Jadi menurut saya media sosial itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya rasa nasionalisme, terlebih lagi generasi sekarang di lingkup mahasiswa. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang pertama, terkadang ada mahasiswa beberapa atau mungkin kebanyakan mengikuti tren luar seperti lifestyle-nya, fashion-nya, kemudian penggemar K-pop yang terlalu berlebihan itu sehingga membuat nasionalisme itu berkurang gitu. Nah, ini sebenarnya nggak salah mereka seperti itu, tetapi jika itu membuat mereka melihat bangsa kita tidak menarik lagi, terutama pada adat istiadat, budaya dan lain sebagainya, itu yang bahaya. Nah, media sosial ini sangat berpengaruh terhadap mahasiswa juga. Jadi di media sosial itu saya sering banget melihat teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal itu terlalu mengikuti budaya luar sehingga mereka melihat budaya sendiri itu seperti kampungan. Nah, jadi algoritma dari media sosial itu sangat berbahaya jika tidak diatasi secepat mungkin. Dan juga misalnya kita sekali nonton misalnya TikTok deh, media sosial TikTok, sekalinya kita nonton nih budaya luar, dia akan terus-terusan keluar seperti itu. Jadi di sini ada fenomena di kalangan mahasiswa. Bagaimana kakak melihat kecenderungan mahasiswa yang lebih fokus pada citra diri media sosial dibandingkan isu-isu kebangsaan, serta bagaimana
bagaimana kakak melihat tingkat kepedulian mahasiswa terhadap isu nasional seperti intoleransi, korupsi, atau ketimpangan sosial? Baik, menurut saya mahasiswa sekarang tidak semua tapi kebanyakan itu lebih menjaga image gitu di dalam media sosial, misalnya seperti IG, di TikTok juga itu lebih ke menjaga citra mereka. Nah, untuk isu-isu sosial atau nasionalisme itu menurut saya agak kurang karena dilihat beberapa, karena ini loh, generasi sekarang itu lebih mengutamakan yang viral-viral. Nah, jadi kalau misalnya ada isu-isu yang tidak viral walaupun itu menyangkut bangsa kita, itu ya lewat aja gitu. Jadi ditunggu viral dulu baru kayaknya akan dipedulikan gitu. Jika lunturnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda terus berlangsung, pastilah ada dampak yang terjadi. Nah, apa sih dampak jangka panjang yang menurut kakak dapat terjadi bagi bangsa, dan apakah fenomena ini lebih merupakan konsekuensi globalisasi atau tanda krisis identitas generasi muda? Jadi menurut saya kalau nasionalisme itu terus menurun, itu dampaknya itu sangat besar. Generasi muda itu bakal kehilangan rasa memiliki terhadap negara. Nah, juga juga generasi muda itu bakal ngerasa individualisme. Jadi kayak ngerasa ini saya sendiri-sendiri aja gitu loh. Saya ini itu merupakan efek dari globalisasi sekaligus menjadi tanda bahwa nasionalisme kita tuh goyah. Nah, kita tuh akan sering melihat budaya orang luar, tapi kalau misalnya kita tuh punya fondasi yang kuat, pasti nasionalisme itu akan tetap ada di generasi kita yang sekarang. Menurut kakak, apa peran mahasiswa dalam menjaga nilai nasionalisme di tengah derasnya arus media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk menumbuhkan kembali nasionalisme? Dan adakah kampanye digital yang menurut kakak berhasil untuk meningkatkan rasa cinta tanah air? Serta jika kakak diberikan kesempatan membuat kampanye nasionalisme, konsep seperti apa yang akan kakak kembangkan dan mengapa? Menurut saya sebagai mahasiswa, rasa nasionalisme itu perlu dijaga minimal dari diri sendiri dulu. Kayak kita lebih sering melihat budaya-budaya kita sendiri, terus adat istiadat kita sendiri, terus banyaklah intinya yang membuat nasionalisme di era sekarang itu masih terjaga. Nah, konten-konten dari media sosial itu sebenarnya nggak cuma keren yang konten-konten luar, tapi bisa banget kok kita buat konten-konten tentang budaya kita sendiri, misalnya tariannya, makanannya, kemudian adatnya, budayanya seperti apa. Itu menurut saya itu merupakan konten yang keren gitu loh. Nah, kalau misalnya ditanya gimana buat kampanye, misalnya nih saya disuruh buat kampanye, ya yang seperti yang tadi yang saya sebutkan, mungkin saya bisa membuat konten-konten yang keren. Kenapa? Karena dunia sekarang ini kan dunianya media sosial ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bikin konten, itu nggak bakalan dilihat gitu loh. Jadi kemungkinan besar ya saya akan membuat konten-konten seperti yang tadi saya sebutkan, konten-konten budaya dari Indonesia gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara buat menjaga rasa nasionalisme kita. Mungkin itu aja dari saya. Di sini saya sudah mendapatkan jawaban dari wawancara saya. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Sophia. Selain menurunnya rasa nasionalisme, tantangan besar lainnya dalam penerapan wawasan Nusantara adalah lunturnya rasa patriotisme di kalangan generasi muda. Fenomena ini bisa terlihat jelas dengan kuatnya pengaruh tren media sosial dan sikap individualis.
Menurut Ilham, apa makna patriotisme bagi mahasiswa saat ini? Kalau menurut saya sendiri sebagai mahasiswa Universitas Mataram, patriotisme menurut pandangan saya adalah mencintai tanah air ini dengan segenap jiwa dan bangsa mahasiswa. Mencintainya dalam hal segalanya. Kita itu harus berkontribusi dengan Indonesia. Berkontribusinya dalam hal apa? Kita itu harus mengembangkan soft skill kita, hard skill kita. Dengan mengembangkan diri kita sendiri, kita juga ikut mencintai negara ini. Kita juga akan ikut meningkatkan negara ini. Itu mungkin menurut saya. Oke, lalu bagaimana hubungan wawasan Nusantara dengan patriotisme menurut Ilham? Wawasan Nusantara itu sangat berhubungan dengan patriotisme, karena wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap Indonesia. Sedangkan patriotisme itu adalah cinta terhadap tanah air. Karena tanah airnya itu adalah Indonesia itu sendiri. Sehingga keduanya itu sangatlah berhubungan dalam konsep mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Oke, lalu apa bentuk nyata sikap patriotisme yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari? Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh mahasiswa mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang dapat meningkatkan skill dan hubungan antar mahasiswa, serta ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, serta ikut serta juga dalam hal upacara dalam hal hari besar gitu. Nah, menurut Ilham nih, apakah patriotisme masih kuat atau sudah melemah begitu? Nah, kalau menurut saya sendiri, patriotisme di kalangan mahasiswa, kalau dilihat dari sudut pandang kesadaran mahasiswa akan cinta pada tanah air, itu agak kurang. Ya, seperti karena banyak mahasiswa sekarang yang sifatnya itu idealis, hanya mementingkan dirinya sendiri. Betul. Sehingga dia itu kurang atau bahkan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Itu mungkin menurut saya. Untuk sekarang dilihat dari lingkungan kampus, itu tidak hilang sepenuhnya. Masih ada sifat patriotisme itu, terutama di kalangan organisasi. Masih banyak. Oke, jadi apa saja nih solusi dari kamu supaya patriotisme itu di kalangan mahasiswa supaya bisa kuat begitu? Solusi dari saya sendiri mungkin mahasiswa Universitas Mataram doang. Iya. Tapi mahasiswa di seluruh Indonesia harus memiliki kesadaran akan pentingnya patriotisme. Dalam artian harus cinta dalam dengan tanah airnya sendiri. Kenapa demikian? Ketika dia cinta dengan tanah airnya sendiri, dia itu akan punya dorongan untuk meningkatkan dirinya sendiri. Dengan meningkatkan dirinya sendiri, dia itu sudah cukup berkontribusi pada bangsa ini. Karena kita itu sebagai generasi penerus bangsa sangat berkontribusi. Apalagi Indonesia punya tujuan yaitu Indonesia Emas 2045. Ya, benar. Sehingga cita-cita Indonesia itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kita. Kalau kita malas, tidak mau belajar, ya kita tentu tidak mencerminkan perilaku patriotisme, sebab kita itu jangankan sayang negara, diri sendiri aja tidak sayang gitu. Cuman kalau kita rajin belajar, ikut lomba, seminar atau segala macam, dalam hal meningkatkan skill dan pengetahuan kita akan ikut berkontribusi dalam memajukan Indonesia. Karena sasarannya Indonesia Emas 2045 itu adalah kita. Jika kita ikut meningkatkan skill dan pengetahuan kita mungkin akan bisa membawa Indonesia ke kancah internasional. Gitu. Oke, baik, terima kasih.